Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak, Ibu, dan adik-adik jamaah sholat isya dan tarwih yang dirahmati Allah. Sebelum kultum, saya mau kulsum dulu. Jadi kultum itu 7 menit, kalau kulsum 10 menit, jadi total 17 menit nanti. Yang luar biasa di masjid ini adalah yang wukuf yang datang setiap malam itu luar biasa. Saya menjadi nomor 1 itu pada malam ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Nomor 1 pada hari pertama, kedua itu Pak Marsoyo, disusul Pak Watanabe. Nah, saya di ketiga. Tapi pada malam ketiga saya menjadi nomor 1. Insya Allah nanti malam juga nomor 1. Mungkin Pak Tony mau mendahului, wah saya senang sekali ya. Nah, yang lebih luar biasa, Masya Allah, yang namanya iktikaf di sini itu ya, tak lihat-lihat di dalam hadis itu kok sesuai kabeh lho. Iki kok ketiban Lailatul Qadar kabeh lah, nek swarga aku ketemu wong wage tok lak bingung kok ya. Lah ketemu ya gini-gini terus dari dulu ya. Luar biasa. Jam 12 lebih 10 menit saya datang ke sini, masih nomor 1, kemudian mulai jam setengah 1 itu ada 3, 4 atau 5 orang. Kemudian jam 1 itu mulai kira-kira 10 orang. Begitu setengah 2 sampai jam 2 mulai, meskipun gerincil, wah ini mulai ada yang enggak kebagian tempat atau enggak nyaman terlalu dekat dengan lainnya. Nah, rata-rata mereka itu sholat entah 2, entah 4, entah 6, entah 8 rakaat. Setelah itu, Masya Allah, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Masya Allah, luar biasa ya. Jumlahnya tadi malam itu ya sejumlah ini, percaya atau tidak, sejumlah ini. Dan kalau jenengan bandingkan dengan masjid yang besar saya itu tahun lalu dan tahun sebelumnya, apalagi waktu COVID itu, di sebelah sana itu besar masjidnya. Hanya 3 ndil-ndil. 3 termasuk saya. Wah iki lek wong Al-Ilham diimpor mrene, wah jadi meriah ini di sini. Saya pikir begitu. Al-Ilham ini masjidnya kecil tapi orangnya penuh. Wah. Betul Pak ya? Termasuk jenengan dapati orang sini itu kan termasuk luar biasa ya. Dan begitu jam 3 lebih 5 biasanya, atau lebih 10 gitu, Ustadz Malikin atau Ustadz Tony ini nyalakan lampu biar begitu sahur bareng-bareng. Nah, saya pulang idik-idik sahur di rumah. Terus setelah itu balik ke sini. Masya Allah. Nah malam ini kok malam terakhir begitu loh. Masya Allah. Bapak Ibu, yang namanya Lailatul Qadar itu pasti datang. Tapi pasti juga menemui jenengan semua. Tapi pertanyaannya adalah, jenengan ini ketemu Lailatul Qadar itu di Masjid Al-Ilham atau Al-Ikram dan masjid lainnya, atau repotnya di warkop. Loh, malaikat kan tetap datang.
Nah, mencatat jenengan. Iku lek ketutupan gantengku gak ketok. Sampun Bu ya. Oh, ibu protes kandhani. Oh. Ayo dari mana tadi? Ada pula yang di warkop, kemudian ada yang main gaple, main remi. Lailatul Qadar tetap datang menemui kita, tapi jenengan sedang ada di Al-Ilham atau di warkop, itu pilihan kita. Betul nggak mboten kira-kira? Nah, itu masalahnya. Bayangkan kalau radius 100 meter tumplek nang kene, muat apa enggak? 100, kalau pos itu ya, pos masuk itu saya hitung 115 meter garis lurusnya loh ya. Itu kalau keliling gini, tumplek ke sini, muat apa enggak? Enggak mungkin. Nah, berarti yang datang ke sini tadi malam itu mungkin hanya 1/10. Nah, bayangkan kalau kita dapat Lailatul Qadar, luar biasa ya. Khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Kalau tidak salah 1000 bulan itu dibagi 12 bulan setahun ya. Kira-kira 82 atau 83 tahun. Betul Pak Arif ya? Nah, Pak Arif yang punya kalkulator soalnya. Saya tidak punya. Masya Allah. Nah, umur jenengan itu nanti kira-kira sampai enggak 83 tahun, saya dan jenengan. Kalau toh sampai, kita itu dewasa kira-kira kan umur 13 tahun ya, dikurangi 13. Berarti sudah jaminan itu nanti di sana itu. Belum lagi kalau jenengan Masya Allah dari awal sampai akhir itu, misalnya dari jam 1 sampai jam 3 menjelang sahur itu, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Satu dosa dihapus. Masya Allah. Kira-kira setelah 10 hari iktikaf di sini, jenengan sholat id di lapangan besok lusa, itu insya Allah sudah entek ya Pak Tony ya. Ya, Masya Allah. Makanya Bapak Ibu dan adik-adik, malam nanti adalah malam terakhir kita iktikaf. Ayo kita penuhi. Yang saya takutkan bukan apa-apa, saya takut nanti sahurnya tidak ada yang makan gitu. Masya Allah, memang Al-Ilham ini tidak tahu Pak Didola ini dukunnya orang mana ya kok ini jamaahnya itu loh. Masya Allah. Dukunnya wong Jombang ngalor 10 kilo ploso namanya ya. Ya Allah. Nah, Bapak Ibu sekali lagi, Lailatul Qadar pasti datang menemui kita. Tapi kita sedang apa saat itu? Itukah yang khairum min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Ya Allah, luar biasa. Bayangkan kalau Lailatul Qadar di sini malaikat mencatat. Nah, ini biasanya di Idris ini biasanya no Al-Ilham lo saiki main gaple no warkop kono iki apa iki? Tulisnya bingung aku ya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillah kalau selama 8 malam berturut-turut itu sekali lagi pas jumlahnya dengan ini kira-kira. Kalau tidak percaya nanti malam tolong dihitung nantilah bersih. Kalau sudah jam 3 kurang seperempat loh ya tapi ya. Nah, begitu. Nah, ini baru pemanasannya. Nah, sekarang kultumnya. Betul Pak Arif, jangan khawatir. Tadi baru kulsum, sekarang kultum. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, tema yang diberikan saya hari ini adalah agar kita pandai bersyukur dan mengubur takabur. Kita sudah sering mendengar faman syakara fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa bersyukur sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, barang siapa kufur, fa innallaha ghaniyyun 'anil alamin. Allah itu lebih kaya dari seluruh alam ini.
Ya tentu saja karena seluruh alam ini miliknya. Nah, kalau dia mau menciptakan 2, 3 atau lebih banyak dari alam ini ya bisa saja kan, tinggal kun fayakun saja. Nah, Bapak Ibu, dulu kita sudah sering mendengar bahwa nabi yang terkaya itu adalah Nabi Sulaiman. Nah, bukan kayanya saja Nabi Sulaiman ini yang dirahmatkan Allah kepadanya, tetapi yang juga luar biasa adalah dia ini bisa berkomunikasi dengan jin maupun binatang. Nah, pada suatu ketika beliau mengadakan perjalanan ke Yaman. Jadi dari utara ke selatan, jauh sekali ya, karena berjalan kaki. Waktu itu belum ada pesawat. Ketika Nabi Sulaiman ini mendekati Yaman, beliau kehausan dan dia mengutus burung hudhud ini untuk mencari minum. Paling tidak mencari di mana ada sumur untuk kita minum bareng-bareng begitu. Nah, Bapak Ibu, burung hudhud ini memang menemukan sumur. Akan tetapi baliknya ini terlambat, sangat terlambat. Akhirnya Nabi Sulaiman mengancam, burung hudhud menjaluk dibelah ini ya. Burung hudhud datang menghadap, mohon maaf Nabi Sulaiman, saya tadi itu di perjalanan saya menemukan sebuah komunitas dalam sebuah kerajaan, dan di kerajaan itu ternyata dipimpin oleh seorang ratu, namanya Ratu Bilqis atau Ratu Balqis. Orangnya cantik, semlohe Nabi Sulaiman ya. Pak Tony terus nguyu aku gini nih loh, gak enaknya itu. Tapi orangnya ini dan masyarakatnya, mereka ini tidak menyembah Allah ya. Mereka ini menyembah matahari ya. Wah, Nabi Sulaiman berunding sama beberapa stafnya, kalau begitu kita kirimi surat saja untuk kita ajak untuk menyembah Allah. Ya gampang sekali ya, Nabi Sulaiman mengirim suratnya. Yang namanya burung hudhud ini kan seperti pesawat merpati ya, cepat sekali. Nah, ketika tiba di sana, Ratu Bilqis atau Ratu Balqis ini merundingkan isi surat ini. Ini kok ada surat yang mengajak kita untuk memeluk agama Islam. Ini agama apa? Kita semua kan sudah mempunyai agama. Berunding bersama beberapa menterinya. Begini saja, kita balas surat itu, kita jelaskan bahwa kita ini adalah masyarakat yang begini. Terus kalau bisa kita kasih bingkisan supaya dia tertarik. Bingkisannya itu berupa ya seonggok emas begitu ya. Nah, dikira Nabi Sulaiman tuh ya kepincut dan terpesona oleh emasnya ini, terus mau nurut masuk agamanya Ratu Bilqis ini. Seonggok emas itu bagi Nabi Sulaiman ya kecil sekali, istananya saja banyak perhiasan berkilo bahkan berkintal emas. Nah, akhirnya si burung hudhud ini gini aja, Sulaiman, kita datangkan saja ke sini. Nabi Sulaiman bertanya, siapa yang sanggup mendatangkan ke sini? Masya Allah, rakyatnya Nabi Sulaiman royoan, saya sanggup mendatangkan hanya sekejap mata. Benar saja, ternyata selesai ngomong begitu itu, ternyata rombongan Ratu Bilqis ini datang betul sudah. Nah, ketika datang ini,
melihat istana Nabi Sulaiman ya terpesona sekali. Bukan sekedar terpesona ya, terkagum-kagum. Ternyata inikah istanamu. Malah ada cerita lucu bahwa karena lantainya ini terbuat dari kaca yang di bawahnya itu mengalir air, si Ratu Bilqis ini karena takut basah, roknya ini disingkap begitu, terus dilarang oleh Nabi Sulaiman, oh jangan dicincin rokmu nanti, bahaya itu ya. Begitu Pak Arif ya. Pak Arif bantu ibu mantep ya. Bapak Ibu, akhirnya Ratu Bilqis ini pun diajak masuk Islam dan bersahadat. Bagaimana tidak mau melihat Nabi Sulaiman orangnya ya begitu jujur seperti itu, istananya saja penuh dengan emas, dibanding dengan istananya si Ratu Bilqis ini tidak sebanding. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika Ratu Bilqis memuji Nabi Sulaiman, wah betapa besar dan kaya sekali Anda ini di sini. Nabi Sulaiman hanya menjawab gini, hadza min fadli rabbi yabluwali an ashkura aw an akfur. Ini fadilah dari Tuhanku untuk melihat apakah saya ini bersyukur atau akan kufur dengan nikmat semua ini. Sesuai dengan topik ini hari ini, memang untuk syukur itu tidak gampang. Untuk kufur itu banyak yang sudah melakukannya. Misalnya, kita ini kan sehat ya, apalagi dalam keadaan masih muda, kira-kira antara 20 sampai 40 tahun. Sudah jelas-jelas yang namanya iktikaf itu di masjid, mestinya masjid ini meskipun juga ada masjid lagi sebelah utara sana, tidak bakal muat. Kalau dipakai iktikaf orang PWI, tidak akan muat. Akan tetapi berhubung yang namanya syukur itu tadi memanfaatkan sesuatu sesuai kehendak yang memberi sesuatu itu berat memang. Sehingga gelem gak gelem di masjid ini yang jamaah tarwih ya sekian ini, dan yang jamaah iktikaf nanti ya sekian ini. Akan tetapi Bapak Ibu sekali lagi, saya kan kalau tahun lalu itu iktikaf itu di masjid besar di Kedung Turi sana. Mungkin Ibu tidak percaya, hanya 3-4 gitu. Itu saja. Nah di sini kok sekian ini, padahal masjidnya hanya sekian. Yang luar biasa kita itu di sini ini. Makanya kadang saya di Al-Ilham ini ya, ada magnetnya, sehingga kalau waktunya iktikaf itu halaman itu penuh ya, sehingga Pak Abdullah ini dari dulu pikirannya, kapan kita bisa memberi depan, kanan, kiri, dibeli semua, maksudnya begitu, untuk perluasan Al-Ilham. Insya Allah suatu hari memang jangankan dibeli, mungkin yang punya itu akan ngimpun sama damel halamannya Al-Ilham mawon. Insya Allah akan terjadi seperti itu. Nunggu Pak Ditola. Amin nggih. Nah, aku lu qauli hadza al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Ihdinas syiratal mustaqim. Billahi hidayah wa taufik ma'rifah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sedikit karena malam ini tarwih kita yang terakhir untuk Ramadan ini. Allahumma taqabbal shiyamana wa taqabbal qiyamana
wa taqabbal qira'ana waj'alna min ibadikal muttaqin. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal qira'ana waj'alna min ibadikal sholihin. Allahumma taqabbal siyamana wa taqabbal qiyamana wa taqabbal qira'ana waj'alna min ibadikal sholihin waj'alna min ibadikal tolihin waj'alna min ibadikal mukhlasin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.